Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Sahili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you guys like crypto, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pergerakan Bitcoin. Saya pengen kasih update ke teman-teman. Pertama, before saya update, saya pengen kasih tahu dulu di video kemarin itu tepatnya di kisaran menit 15-18 kalau kalian pengen nonton ulang. Itu saya sempat bahas potential higher low in lower time frame untuk dan ada potensi bearish divergence ya. Jadi untuk lihat time frame yang 1 jamnya itu sebenarnya dia udah mulai membentuk semacam pergerakan bearish divergence gitu. Lalu saya juga sudah sampaikan level penting kita itu di kisaran 37.800. Kalau misalkan itu break, kita potentially untuk rollover atau pullback dulu dalam gitu. Dan fungsi pullbacknya ini ya sebenarnya untuk nge-create yang namanya higher low. Oke, jadi itu sudah saya sampaikan kemarin potensi next scenario untuk Bitcoin. Oke, nah pada pergerakan hari ini kita akan berikan update. Pertama dari closing price, saya pikir closing price kita cukup oke, karena kita berhasil close di atas level recent high yang terakhir ya guys. Jadi kalau misalnya kalian lihat, ini kan market itu sebelumnya kan membentuk yang namanya lower high. Oke, lower high lagi. Nah, at least kita berhasil close di atas level ini atau lower high beberapa yang sebelumnya gitu ya. Jadi di sini ada resistance, ada support ya di kisaran level ini, dan kita successfully at least close di atas level itu. Dan menurut saya cukup oke untuk kita melanjutkan wave count-nya kita, karena memang sebetulnya kemarin saya sampaikan juga kalau misalkan memang ini adalah wave count 3-nya kita memang harus ngelihat yang namanya koreksi dulu sampai wave 4 gitu. Jadi structure-nya kelihatannya kurang begitu bagus ya. Jadi ada potensi kita bisa geser, tapi ya kita sementara coba stick with this dulu ya. Nah, terus saya pengen tambahin juga teman-teman. Jadi secara closing kita overall look so good ya, karena kita udah close di atas exponential moving average 55 juga. Dan terkait masalah Amazon, guys, saya pengen remind sedikit kemarin Amazon mana tuh. Nah ini ya, sebenarnya ini kan saya sudah sampaikan juga ya, ini sebenarnya agak weird. Pertama, dari trade ini dikeluarkan 14 jam yang lalu, market itu baru bergerak 11 jam kemudian. Maksudnya 3 jam kemudian. Jadi ada selisih gap 3 jam. Plus, kalian perlu tahu di dalam trade ini sebenarnya sangat jelas tertulis Amazon plans to accept Bitcoin payments this year, claims by insider, which means ini bukan official informasi dari si Amazonnya. Jadi kita nggak bisa langsung percaya juga gitu loh. Sampai akhirnya hari ini kalau nggak salah ada thread ngeluarin bahwa Amazon itu klarifikasi bahwa mereka belum tentu menerima pembayaran menggunakan Bitcoin pada akhir tahun ini atau tahun 2022. Ya, makanya ya itulah kurang lebih news ya, bisa dimainkan sama bandar gitu. Kita bilang Big Fund punya kendali atas media, dan itu bisa aja mereka bayar untuk ngeluarin ya semacam seperti itu gitu. Ya di pihaknya si di pihaknya kayak Cointelegraph gini kan, dia mau keluarin media atau mau keluarin news kan ya tinggal dibayar aja gitu kan. Dan kalau dibayar ya masa nggak mau, apalagi dibayar gede gitu. Ya, kurang lebih kayak gitu, guys. Oke. Nah, terus saya pengen kasih tambahan untuk time frame daily. Jadi, saya lihat di sini kita potensial membentuk semacam trend line lagi ya. Trend line-nya sebenarnya ini terdiri dari rangkaian peristiwa yang lalu. Jadi kalau kalian lihat sebelumnya di sini tampak membuat seperti downtrend, dan saya baru realize kita di sini juga ngetes level tersebut, dan saat ini kita deket banget sama area tersebut. Jadi either kita bisa penguatan ya, artinya kita bisa break dan memang potensial yang ini kita lanjutin ya, Elliott wave yang ini sesuai dengan ekspektasi kita, atau worst scenario-nya adalah kita terreject atau terdecline, karena kemarin kalian lihat nih tail candle-nya itu sangat panjang sekali ya. Jadi memang ada potensi kita bisa balik lagi ke dalam. Oke. Jadi itu tetap perlu kita harus hati-hati. Nah, lalu terkait dengan pergerakan kemarin, banyak banget nih komen. Sebenarnya komennya sih bilangnya kayak gini ya, bull trap is real. Nah, kalau bagi saya sebenarnya itu wajar guys. Balik lagi dalam trading ya, kalian lihat nih kalau time frame 4 jam dia terjadi breakout, oke? Masa iya dia mau begini-gini aja di atas guys ya? Kita kan perlu lihat yang namanya kalau misalkan tren itu terbentuk, ada high, ada low, kemudian ada higher high, ada higher low. Ada higher high dan kita harus ngelihat yang namanya higher low. Artinya memang pullback itu atau koreksi perlu terjadi terhadap market yang bahkan dalam kondisi uptrend. Oke? Makanya kondisi kayak gini saya bilang wajar, dan kemarin juga saya sudah expect kok untuk apa tuh? Mana tadi? Ini ya.
potential higher low. Artinya memang kita expect ada pullback yang bisa terjadi gitu. Jadi kalau misalnya dibilang bull trap, menurut saya lebih cocok itu FOMO trap. Makanya saya balas gini, tapi menurut saya lebih cocok FOMO trap gitu. Balik lagi, FOMO trap itu adalah fear of missing out. Artinya orang-orang itu yang trading begitu ngelihat kondisi kayak begini, waduh ketinggalan nih, telat serok nih, dan lain sebagainya. Padahal mindset kalian, even though market sedang uptrend, kalian itu harus beli pada saat market discount. Dan ketika mencari discountnya, itu sudah saya jelaskan juga melalui video saya yang terakhir di study time yang tentang membahas bagaimana cara mengidentifikasi trend. That's why kalian wajib nonton kalau misalnya kalian pengen tahu basicnya lebih dalam lagi. Oke, nah itu kurang lebih untuk time frame daily. Kalian bisa lihat di sini, dan menurut saya kita ada satu challenge baru ya guys dari pihak si ini ya, trend line yang terbentuk di kisaran area ini tampaknya bisa menjadi potensi resistance berikutnya. Jadi kita mesti lihat, dan mungkin sekarang kondisi lagi ngetes gitu. Nah untuk time frame 4 jam kita lihat di sini cukup oke. Pullback daripada si seller itu baru mulai masuk ya. Terus kemarin ternyata kita ke bawah ketarik lagi sampai $40.249. Dan memang kalau secara time frame 1 jam kemarin sudah saya infokan juga melalui grup bahwa kita membentuk yang namanya ascending triangle. Oke. Buat yang nggak tahu ascending triangle, kalian silakan search Google ya. Karena saya udah sharing berkali-kali, dari ascending triangle itu terjadi breakout dan sebenarnya target sudah tercapai di kisaran $40.249 dan the market rollover. Karena memang balik lagi saya masukkan RSI-nya, kalian bisa lihat bahwa si time frame RSI-nya ini di time frame 1 jam ya, itu menunjukkan adanya bearish divergence. Artinya memang market perlu refresh, market perlu sideways atau mungkin pullback ya. Balik lagi, buyer itu perlu tambahan asupan gizi lah kita bilang gitu ya. Karena kalau kalian lihat sekarang posisi RSI ada di sini ya, itu di kisaran 49%, tapi market itu berada di sini. Sementara kondisi sebelumnya RSI di 51%, kalian lihat marketnya di sini. Artinya bagi RSI sendiri menunjukkan bahwa ini adalah potensi bottom gitu. Maksudnya bukan potensi bottom sih, lebih tepatnya potensi discount lah untuk kita entry gitu. Karena udah turun sejauh ini aja marketnya cuma sampai sini. Oke, kurang lebih kayak gitu logika sederhananya. Tapi kalau misalkan untuk pergerakannya, saya pikir ya memang kita harus melakukan pullback terlebih dahulu, dan mungkin ini bisa aja yang namanya correction ya, correction wave. Jadi kayak semacam ABC correction ya mungkin. Jadi kita masih bisa lihat bottomnya di test lagi. Dan kalau misalkan kita tambahkan ke time frame 4 jam, itu sebenarnya kita ngelihat ada potential resistance line di sini, itu bisa menjadi support line kita di pergerakan saat ini guys. Balik lagi, ini adalah recent high yang sebelumnya. Itu bisa dimanfaatkan kalau misalkan mau trading scalping, silakan. Dan ya tetap saya remind gunakan stop loss, karena balik lagi ke time frame daily, kita masih lihat ini kita sedang berada di ambang-ambang ya guys ya. Kita lagi ngetes trend line yang ada di sini nih. Tuh, ya kita lagi ngetes trend line ini. Jadi hopefully ya itu deh, bisa bertahan di atas level itu supaya kita bisa validkan bullish itu sudah kembali ke market. Nah, untuk time frame weekly, saya remind sedikit lagi aja bahwa kemarin market itu membentuk yang namanya bullish divergence. Bullish divergence, bullish engulfing ya, dan itu di kisaran eksponensial 55. Tetapi saya perlu remind kembali bahwa kita juga sedang ngetes level exponential moving average 21, yang manakala kalau misalkan dia failed untuk close di atas level ini, atau dia ketahan di kisaran level ini dalam weekly time frame, which means 5 hari lagi ya, kita bisa ngelihat market kembali drop lagi guys ya. Jadi kondisi seperti ini tuh sudah pernah ada di tahun 2018 tepatnya. Jadi kalau kalian lihat di pergerakan 2018, nah kurang lebih kayak gini guys. Jadi begitu marketnya drop ya, ngetes exponential moving average 55 ya kan, ini kan kondisinya di bawah EMA 21 ya. Sorry, belepotan. Jadi kondisi di bawah EMA 21, dan ketika kita ngetes EMA-nya 21-nya itu, kalian lihat kita failed untuk close di atas. Yang terjadi berikutnya adalah kita retest lagi, tapi creating lower low ya, atau lower high, sampai akhirnya dia break kondisi ini, support pentingnya dia di kisaran area ini. Barulah kita masuk ke bear market.
Oke, nah itu juga bisa berpotensi, jadi perhatikan di time frame EMA 21 weekly itu untuk menjadi patokan kita resistance. Apakah kita possible untuk close di atas level itu supaya kita bisa lihat ada potensi penguatan lanjutan. Oke, itu aja update seputaran Bitcoin. Next kita akan update seputar Cardano and I'll see you guys again in the next update. Cheers.